sayang. Hei, kamu jangan lari sini. Kali ini, tim Jejak Paranormal mendapat tantangan untuk menelusuri kota Sumedang, Jawa Barat. Tebal imanmu, terani jiwamu. Buat sah, kalahkan takutmu. Dan inilah Jejak Kayaknya masih deh. Udah bantu dulu ya? Ya. Oke. Lanjut. Sudah. Menurut lo penampakan apa yang paling serem yang pernah dilihat? Itu ya, Mas Bimo. Ya. Ini ada surat dari Fasnya Jejak Paranormal. Iya buat yang Jejak Paranormal. apaan tuh bukan? Ini masih ya? Ya. Oh ini nih apa? Rekomendasi tempat Sumedang. Bisa nih kita siapin di situ. Punya kunci cari dulu ya. Udah coba deh. Sudah cari dulu Google. Punya kunci Sumedang. Oh dia ada duanya gitu. Serem juga ya. Belum pernah. Oh, gue kira kalau gue ada Belanda gitu cuma ada di Belanda. Tapi ternyata di Sumedang juga ada ya. Kota Astral pernah dibantai di sini. Oh jadi ini mungkin kayak gua Belanda yang di Bandung kali ya? Gimana kalau kita usulkan Gunung Putri Sumedang ini jadi lokasi syuting kita berikutnya? Bisa sih karena emang jatahnya kita keluar kota kan. Iya. Ya udah, kita ke Mas Fahmi dulu. Tadi sih dia bilangnya di ruang meeting. Ya. Ya, kita dapat tantangan. Iya. Nah, ternyata kita datang ke lokasi. Itu adalah Gunung Kunci. Iya. Dan ini ya, karena Sumedang ini memang ya, maksudnya banyak banget ininya, mitosnya. Iya sih, yang saya dengar, yang saya baca, saya juga sempat mencari informasi seperti itu. Banyak sekali misteri-misteri. Masih kental dengan adat budaya. Hah? Ada apa? Kenapa sih Mas? Mas lihat apa sih Mas? Di situ tuh ada putih-putih, di situ ada Kelihatan gitu ya? Drivernya ternyata melihat sekelebatan sosok putih. Dan konon tempat ini menurut cerita masyarakat, tempat ini banyak sering terjadi kecelakaan. Yang kecelakaannya itu memang entah disebabkan oleh kelalaian ataupun memang karena banyaknya di sini sosok-sosok gaib yang lumayan bawa. Saya tidak ganggu loh. sini. Kendalikan. Sakit banget deh, dorong. Sosokan banyak banget dan kalau dibilang satu persatu. Tapi yang pasti, memang di sini anak melihat seperti ini tuh tembus seperti ada kerajaan gaib ya. Posisi di arah sebelah sini. Kalau anak lihat seperti terowongan untuk menuju ke arah dimensi gaib.
Ya. Itu ada sebuah lorong. Sini ada sebuah lorong. Ya agak panjang. Terus dia sempat menyenggolkan sebuah api agak besar. Dia berjalan. Kayaknya saya harus kejar. Tapi ternyata dia selalu lari. Kita kejar. Dia lari. Kelihatannya dia tahu masuk kita. Anak apa yang rasain? Nah, aku sih lihat kayak orang bang ke dimensi kerajaan gaib. Betul, sama. Saya juga sempat tertarik untuk mengejar ke atas. Karena sebelah lorong. Ya. Nah, lorong itu ada apinya. Dia seperti ular, tapi bentuknya seperti api. Iya, karena sosok-sosoknya bisa dibilang juga bermacam-macam ya. Ini ada sebuah lorong yang memang tempat ini tuh seperti dijaga. Dan dengan sengaja mereka berinteraksi mengganggu dan menyerang. Sini, sini. Ini pemirsa, ada satu tangga menuju ke atas. Saya rasa saat ini saya merasakan sebuah dorongan-dorongan yang cukup kuat. Saya prediksi di atas sana ada sebuah tempat yang memang biasa digunakan untuk ritual. Coba saya akan coba Ana untuk menarik salah satu dari sesuatu hal yang ada di tempat ini. Bau banget pemirsa, bau busuk. Jadi dari awal Mbah Mijan naik ke atas dan berinteraksi di atas, Anda mencium bau yang bau busuk, bau nyengat. Mbak ini apa sih Mbak? Kok bau busuk? Pusaka kok bau sih? Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah salah satu perwujudan dari penghuni yang ada di tempat ini. Salah satunya yang memang mengganggu lokasi ini. Tapi tetap, ini hanya salah satu pemirsa dan bukan berarti tempat ini bersih ataupun netral ketika memang ada hasil manifestasi. Tapi ini hanya membuktikan bahwa di sini memang banyak sekali perwujudan sosok-sosok makhluk gaib yang memang aktif mengganggu. Dan tapi Mbak, tempat penelusuran kita bukan di sini. Kita menuju ke Gunung Kunci, yaitu ke daerah Sumedang. Ada satu pasang khusus bahwa di luar sesuatu hal yang berbau metafisika atau dimensi lain. Kami ingatkan untuk berhati-hati di jalan ini, fokus, selalu berdoa, dan seperti itu ya. Ya. Yuk, kita lanjut, bro, yuk. Lanjut ke tempat yang sering kita tuju. Gunung Kunci, tujuan utama kita, yaitu letaknya berada di kota Sumedang ya Mbah ya. Mbah, aku sih ngerasa dari awal masuk nih ya, ini Mbah merinding loh. Di belakang kita ini ada beberapa sosok perempuan, rambutnya pirang Mbah, kayak iya tinggi. Nah, tapi mereka kayak seperti penasaran lihat kan, itu seperti sosok-sosok noni Belanda Mbah. Kita juga ditemani oleh tamu paranormal. Maura? Oke, sama Fania. Oke, sekarang kita lanjutkan penelusuran kita. Yuk, masuk ke dalam ya. Oke. Tempatnya luas. Ana mau ke sana. Mbak kemana? Saya coba ke sana. Maura ikut ke Ana ya. Fania ikut Mbak Mijan. Sip. Mari, Mbak Fania. Ya, oke pemirsa, saat ini saya sedang ditemani sama tamu paranormal kita, Mbak Fania ya. Dan saat ini kita sudah di sebuah lokasi yang rencana kita akan bermain bambu gila.
Fania, ini adalah salah satu cara kita membuktikan bahwa energi tempat ini sangat kuat. Seperti itu. Energi tempat ini sangat kuat, yang memang saya juga melihat di lokasi ini nggak cuma sekedar buat tempat wisata, tapi ada tempat-tempat keramat. Terima kasih sekali. Gagal-gagalnya nasib. Terima kasih. Terima kasih. Keberadaan makhluk gaib di tempat ini semakin terasa. Apakah yang akan terjadi pada saat penelusuran? Fania. Karena penasaran, karena untuk ke sana kita nggak mungkin bisa ya, karena itu hutan. Jadi kita turun lagi, kita telusurin ke arah bawah, karena di sana juga banyak sosok-sosok kayak seperti sosok-sosok leluhur ya, kalau anak bilang. Yuk. Mbak Fania, jangan lupa sebentar. Kayak ada sosok tinggi nggak sih? Tinggi banget ya. Tapi aku nggak tahu ini kayak gimana gitu. Jadi pemirsa, saya akan bersama Mbak Fania akan menelusuri lokasi yang paling tertuju, yaitu Gunung Kunci dengan kondisi mata batin terbuka. Saya lebih penasaran bahwa ternyata sebelum kita masuk ke Gunung Kunci itu ada ditarik garis lurus. Itu harus ada siap ke sini. Coba duduk di sini, makan santai aja. Ada pesawat. Oke. Ya pemirsa, saya akan mencoba melakukan sesuatu hal menembus dimensi lain, jadi nanti biar lebih Mbak Fania biar lebih bisa merasakan sebetulnya apa suasana yang ada di tempat ini. Ya. Pemirsa, Mbak Fania tanpa kita sentuh dan beliau sudah mulai memasuki dimensi lain. Setelah dibangun, beliau sudah bisa menceritakan apa yang sebetulnya tergambar di lokasi ini. Salah satu sumber dari Gunung Kunci yang tersambung dengan Fania. Ya pemirsa, ini ada sosok yang mulai mendekat, tapi bukan masuk ya, dia hanya menempel saja. Sosoknya ini seperti wanita tinggi, tapi mungkin nggak terlalu bisa berbicara. Selamat malam, dengan siapa? Selamat malam, dengan siapa? Excuse me, what's your name? Can you tell us your name? Kayaknya emang mau tinggal sama kita, betul. Tapi saya rasa kondisi makanya sudah mulai masuk. Siap, lebih baik itu. Apa yang tadi rasanya? Om sih sebetulnya ya, banyak yang ngeliatin kita di sini tuh emang banyak gitu. Ternyata ngeliatin kita, maksudnya nggak bisa ngomong sama kita, nggak mungkin apa nggak ngerti sama bahasa kita atau apa gitu. Mereka juga pengen nanya kita lagi ngapain sih. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi penelusuran kita biar lebih seru. Assalamualaikum. Ini tadi aku lihat kayak sini nih. Assalamualaikum. Tuh anjing ngomong deh. Mulai. Assalamualaikum. Ada beberapa sosok, bisa dibilang 3. Ada sosok perempuan, rambutnya panjang segini kayak zaman dulu tuh segini. Ada juga satu sosok seperti Nomi, tapi mereka seperti bersatu ngobrol. Di sini Ana mempetakan, kamu akan merasakan, kamu akan bersentuhan ya dengan sosok-sosok merinding banget dengan sosok-sosok yang ada di sini. Kamu pejamkan matanya.
Di dalam tetap seperti ada aktivitas pemirsa, padahal di dalam jelas-jelas ini ruangan kosong. Ini ada yang ngobrol, diajak ngobrol. Iya. Diajak ngobrol mereka. Sosoknya seperti apa? Mau ngapain? Sosoknya seperti apa? Rambutnya panjang, terus kurang sempurna Wajahnya kurang sempurna semuanya, rusak maksudnya. rusak banget. Terus sekarang tangan kamu masih dipegang nggak? Masih nggak bisa ditarik juga nggak? Assalamualaikum. Tadi kan kita di luar sini nih, tangan kamu merasa tertarik ke arah sini, makanya kita kejar, kita telusuri ke ruangan ini. Dan kamu penasaran dengan sosok-sosok yang ada di sini. Mudah-mudahan sosok-sosok sesepuh atau apapun sosok perempuan yang tadi sempat berinteraksi ya, bisa ngobrol lewat dimodifikasi badannya kamu sekali lagi, oke? Waalaikumsalam. Sama siapa? Sama siapa? Dari jalan Seorang penjajah siapa? Kalau tahu namanya? Ahmad Sandu. Ya, Bapak penghuni tempat ini? Di rumah ini? Bukan. Di sebelah ini. Dekat mana situ? Kenapa Bapak di Kiai? Kenapa tinggal di situ? Di situ semuanya itu teman-teman saya semua beragama. Dan Kiai kalau boleh tahu berasal dari daerah mana? Apa asli dari Sumedang atau memang bukan? Oh, dari Solo. Memang berkumpul di sini bersama para kiai-kiai atau sesepuh-sesepuh di sini. Sendiri. Oh, sendiri. Tapi saya menjaga makhluk itu. Oh, Bagian ada mungkin pegang jenggot. Pegang jenggot. ada yang kenal nama sosok Mona dari sini. Di sini ya, di sini. Jadi di sini memang daerahnya kan di sini dekat daerah makam keramat ya, kalau benar ya. Jadi ada wilayah mungkin kaki ya. Sering dipakai tempat kalian lama-lama di sini. Kenapa? Kenapa? Tidak boleh berkalian. Tidak baiknya kenapa? Boleh kami tahu? Kan kami sudah minta izin Pak Kiai Sanjoyo ya. Jadi boleh tanya di sini sering dijadikan tempat untuk hal-hal yang tidak baik? Ada. Mereka meminta kekayaan. Tapi berhasil kan mereka atau enggak? Mereka cuma memiliki daya sendiri. Jadi memang kita tidak boleh menyembah selain Tuhan. Untuk meminta kekayaan ya, tidak boleh ke tempat-tempat seperti ini untuk meminta kekayaan. Ya, karena pada hakikatnya di sini kembali lagi kita menghargai adat budaya leluhur, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang harus kita sembah dan semua rezeki atau jodoh tapi rezeki semua di tangan Tuhan. Dan memang sebenarnya tempat-tempat keramat itu pada intinya pada dasarnya sebenarnya manusia yang menyalahgunakannya. Bukan begitu Pak Kiai? Iya. Ada pesan lagi nggak buat kami atau buat masyarakat di sini atau masyarakat di sini? Ada yang beribadah yang melakukan hal-hal dengan agama kalian. Ya, intinya kembali lagi ibadah berdoa sama Tuhan. Jadi memang tempat ini dikeramatkan, tapi ini dikeramatkan untuk menghargai leluhur kita atau leluhur Sumedang. Karena Kota Sumedang memang masih sangat kental dengan adat budaya. Ya, Pak Kiai, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah bermanfaat apapun pesannya dan dari siapapun selama pesan itu pesan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar, jadi sosok yang tadi memang masuk sebelum masuk ke badannya Laura. Sebelumnya saya udah lihat dari tadi udah lihat sih. Jadi ternyata sosoknya seperti itu dan
kembali lagi sebenarnya sosok tersebut juga mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik, karena memang posisi letak kita berdiri ini di belakang kita adalah makam keramat. Hati-hati. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Enggak, oh. Ini satu ruangan yang tadi saya merasakan ada satu gerakan dan dia ada satu gerakan yang melintas pelan seperti itu. Ini di pojokan sini tapi kayak duduk gitu, sedih kayak gitu. Di ruang kedua ini wanita. Jadi tidak raut itu sebenarnya cantik dia, tapi wanita dan dia nggak mau pergi dan nggak takut sama kita. Kita akan coba. Sebentar ya. Ini di sini dia. Jadi di sini. Boleh bicara dengan saya. Ini ya. Coba semua langsung merinding deh. Ini dia nggak mau pergi. Coba rasain. Ini dia nggak mau pergi. Dia nggak tahu sama kita. Boleh diajak komunikasi Pak? Iya. Ini bukan orang asing. Kalau itu jangan dilakukan, itu hanya mengganggu. Biar aja. Sania. Ini. Coba, sana. Rasain. Lihat. Ya. Assalamualaikum. Ya jadi ini yang tadi ternyata kamu dia itu kenapa tidak mau pindah dari sini? Kita coba untuk menggunakan ya. Kita di sini tidak ingin mengganggu. Iya, ngomong aja. Saya tuh sebetulnya butuh Anda menyampaikan sesuatu ke kami, kenapa dan kenapa kok Anda betul-betul sedih di tempat ini. Nggak bisa Pak, dia jangan komunikasi. Saya coba tangkap dengan audio saya, dengan pendengaran saya. Ini sosok orang Indonesia. Orang Indonesia, perempuan sini yang masuk ke sini. Dia merasa asing tempat ini dan dia justru senang dengan tentang kita karena kita asli orang lokal seperti itu. Jadi di tempat ini dia menjelaskan bahwa semua yang ada di sini orang asing semua, sosok asing semua. Makanya dia tidak pergi dan dia tidak meninggalkan kita. Coba kamu pergi aja dari sini, pergi saja. Nanti kita akan coba untuk mendengar kamu di tempat yang lebih bagus. Jadi Mbak Fania tadi kena sampai nggak sadar kalau nangis begitu kencangnya itu. Pas saya di belakang Mbak itu, tiba-tiba badan anget langsung Mbak. Jadi kayak sesuatu yang masuk gitu. Jadi
saya nggak melawan gitu, saya harus ingin dikasih atau gimana gitu. Ya, jadi akhirnya saya langsung ngomong bisa nggak saya sama dia. Kayak ada suara nafas. Kalau ini tadi semua kan dengar ya pas saat sipilis masuk kan mendengarkan suara laki-laki kan. Ini sosok yang tinggi besar ya, Mbak Fania tadi lihat di bawah sana. Jadi setiap tempat atau setiap kita berjalan, meskipun satu lokasi dan sama tempat terbuka, tapi energinya lain-lain yang kita rasa. Itu siapa tuh? Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang saha ya? Sarang saha? Oh, mau apa kesini? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Assalamualaikum. Ini kenapa kalian? Assalamualaikum. Kalian sudah diperingatkan juga loh. Jangan pada nonton ini. Assalamualaikum. Dia salam salah ya, salam salah. Assalamualaikum. Anjen saya. Balik, buru pulang. Astagfirullahaladzim. Teteh bisa tunda kan? Ajak ngobrol aja kan? Bisa tunda kan? Dia salam salah ya. Dia salam salah. Pulang, nyuruh kita pulang, intinya nyuruh pulang. Iya salam salah. Nah, atong nyaho. Ih, saya sadar bukan kau yang naon. Udah badan naon. Ini gelis. Udah ya, udah. Assalamualaikum. Ya udah atas keluarnya. Iya. Sini nih, kasih minum. Ya, Gimana? ya katanya dia mau ngasih oleh-oleh Ya. buat saya. Gitu, tapi Buat kanggo saya oleh-oleh. Mau iya. Yuk, di masakan oleh-oleh naon biasa ditunjukkan. Ayo tuturkan ini, ayo ikutin katanya. Ayo naon ini? Guar. Di dia orang di guar deh bukan. Usaha. Oh, pengaruh usaha kita berdua. Nini nitip barang. Nini nitip barang. Singga anggo, singga kasih buat mudah-mudahan apa ini balik ke mana Nini? Iya mau Nini. Iya mau Nini. Perhiasan sepupu kuningan. Nih, apa ya? Ini konde, kayak kayak semacam Ini itu ya kembang goyang yang biasa dipakai para sesepuh dulu ataupun pengantin. Ini sebaiknya gimana ya? Aku pun bingung. Ini gelis dan memberikan katanya ini oleh-oleh buat kita. Dan ini tuh benar-benar nih benda-benda yang berasal dari masa lalu ya. Karena setahu anak, kalau anak flashback ke belakang, memang sebenarnya di daerah ini juga di daerah Gunung Kunci, anak
nge-flashback sempat beberapa melihat ada seperti pada zamannya itu di sini tuh banyak ditimbun harta karun, tapi maaf bukan untuk disalahgunakan atau ketika kita mendengar terus kita penasaran ingin mengungkap atau mengorek atau apa, karena itu adalah sudah menjadi tanaman atau rahasia para orang tua kita zaman dulu. Dan harta karun tersebut ditanam oleh para warga Jepang pada dulunya, hasil rampasan dari warga Indonesia, dan disimpan, ditanam, dikubur. Karena menurut tadi keterangan juru kunci pun sampai hari-hari ini banyak sekali warga dari manapun yang berusaha untuk menggali. Dan kalau ini Anda bilang tidak harta karun, tapi peninggalan dari peninggalan dari orang tua zaman lalu, masa lalu, ya. Ini gimana ya? Bawa aja dulu, kita ngobrol aja dulu sama juru kunci, karena ini juga sudah memang benar-benar diberikan ke kita ya, katanya oleh-oleh, dan semoga bermanfaat. Hei, kamu jangan lari sini. Bang Hijan. Kenapa? Bang Hijan bisa. Enggak, kenapa? Bisa. Ya. Gue kesana. Karena ini karena lagi omongin kesini. Ada apa? Hati-hati orang. Cepet dong. Dima, kenapa sih lagi ngapain sih? Gak tahu. Katanya bisa lompat. Bisa. Lihat kaget. Kenapa sih? Ya? Gak tahu. Lari di mana? Lari kan kita masuk ke dalam gua sih. Ada ruangan-ruangan, terus tiba-tiba lari. Udah pingsan. Kita temuin di sini. Ini kayaknya mungkin Mbak Hijan juga yang capek juga. Kita juga lemah juga, capek juga ya, karena memang medannya juga cukup susah. Tapi kalau Anda lihat dari nafasnya kayak alam bawah sadar, kayak dia kayak di alam sana kayak berinteraksi. Itu kalau itu namanya Miraga Sukma. Bisa dibilang Miraga Sukma. Mungkin Mbak Hijan memang sedang berputar-putar karena banyak hal juga memang sih yang bikin kita penasaran. Dan di saat Miraga Sukma itu memang banyak sekali fenomena yang kita temukan, dan itu kita benar-benar enak berhadapannya langsung. Nah, dinetralisir aja. Ini sih harus komunikasi juga sih. Mbak pulang aja, Mbak. Udah, Mbak. Udah pulang lagi. Jadi memang butuh fokus juga, konsentrasi, karena namanya Miraga Sukma, kita juga komunikasinya secara batin, secara sukma lagi di saat kita memanggil dan menarik. Ini pegang. Mbak. Ya mas. Aku kaget aja tadi kalau habis lari itu dia lari cepat banget kejar sesuatu, terus aku kejar lagi, dia kejar, ternyata udah ke sini gitu. Mungkin bisa tiba-tiba pingsan, prediksi terus mungkin dikejar, tidak bisa dikejar, sampai akhirnya Mbak Hijan melepaskan Sukmanya untuk mengejar sosok yang tadi beliau lihat seperti ini. Udah sakit tapi pasti masih lemes. Gimana dong Mas Fahmi? Istirahat dulu. Iya, soalnya kalau diterusin juga berat sudah. Kita sudah masih penasaran sama tempat Iya. ini, cuma kalau Dana juga lelah. Ini juga sebenarnya banyak yang dari tadi tuh pusing, mual. Iya, kita kena juga serangan ini ya. Kita balik lagi kali ya. Iya. Mendingan dilanjut besok juga Mas Fahmi, meskipun sekarang masih seperti ini tapi nggak bisa lah. Tapi kalau Mbak Hijan sendiri tadi Tuh, lemes. Tuh, udah. Ya mas, lemes, fisiknya udah lemes juga, udah capek juga. Kayaknya di alam sana ini juga berinteraksi. kita sadarin dulu. Ya. Bang. Nggak, makanya harus keluar dari lokasi ini. Dah, Bang. Tuh. Sudah Mbak. Udah, Mbak. Tenangin dulu, Mbak. Tarik nafasnya, Mbak. Tarik nafasnya, Mbak. Enggak, tadi
kita kan mau sama Mbak Tani buat nelusurin tempat lagi nih. Tadi aku juga sudah sempat mencoba untuk kesini sendiri. Kita balik lagi ke sana. Terus pas itu sebetulnya kenapa saya kejar? Itu bentuknya kayak bulatan bola ya, bola api ya. Bola api tapi warnanya biru. Warnanya biru. Nah, bola api yang warna biru kan lebih ke arah pusaka ya. Pusaka, iya betul. Makanya akhirnya saya coba untuk kejar. Kayaknya ini pusaka yang cukup punya energi tinggi. Setelah saya kejar, itu membesar. Dia membesar dan karena pas posisi saya lagi lari, jadi nggak kontrol kan. Langsung benturan. Tapi tadi Mbak kayak melawan gitu loh. Sananya karena Iya, jadi setelah benturan, jebret benturan. Yang ketemu saya itu bukan bola api tadi, bukan bola api yang biru tadi, tapi sosok itu. Sosok itu. Mungkin itu memang dari penjaga dari yang Mbah lihat itu mungkin ya. Jadi perwujudan. Sepertinya penelusuran kita untuk malam ini cukup dan kita lanjutkan besok malam. Ya Mbak ya. Silakan. Jadi biar kita bisa memulihkan tenaga dulu. Iya, biar penelusurannya juga lebih lagi ya. Selimuti khawatir dan takutmu hanya pada rasa percaya kepada Sang Pencipta. Saksikan penelusuran tim Jejak Paranormal di episode selanjutnya.